Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan, mari kita sambutlah dengan riang. Dulu bangsa kita dijajah, hidup kala itu memang sangat susah. Tak mengenal kata lelah untuk terus berjuang. Terima kasih para pejuang. Yo, ayo kita rayakan hari besar ini punya kita. Dengan penuh sukacita dan raga, ku ucapkan selamat merdeka. Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan, mari kita sambutlah dengan riang. Dulu bangsa kita dijajah, hidup kala itu memang sangat susah. Tak mengenal kata lelah untuk terus berjuang. Terima kasih para pejuang. Yo, ayo kita rayakan hari besar ini punya kita. Dengan penuh sukacita dan raga, ku ucapkan selamat merdeka. Pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya karena Bapak sudah mau mengikuti kegiatan wawancara. Jadi kami dari CDP ada tugas nih Pak untuk kegiatan wawancara dengan pimpinan dalam mengambil keputusan disiplin. Apakah sudah sesuai dengan nilai yang dijanjikan atau bagaimana? Jadi Pak, kita mulai saja kegiatan wawancara hari ini. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Pertama juga saya sampaikan atas latar belakang dan tujuan dari kegiatan ini semoga memberikan hal yang positif kepada Ibu selaku calon guru kontrak dan juga selaku guru. Terkait dengan apa yang ditanyakan, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus berupa rujukan moral yang disebut dengan dilema etika. Kalau kita atau kalau saya selama ini mengidentifikasi yang namanya kasus-kasus berupa dilema etika itu kan di setiap institusi, di setiap satuan pendidikan atau di setiap satuan kantor apa saja ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Kemudian ada yang namanya juklak, petunjuk pelaksanaan, ada yang namanya juknis, sesuai bidangnya masing-masing, sesuai jobnya masing-masing. Nah, ketika ada sebuah situasi, ada sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan itu tadi, yang namanya SOP, juklak, juknis, nah itulah yang terkategori kasus-kasus yang berupa dilema etika, rujukan moral. Bahwa yang dimaksud dengan dilema etika, satu sisi juklak itu ada, SOP ada, tapi keadaan itu di luar SOP, sehingga secara otomatis itu teridentifikasi sebagai sebuah kasus dilema etika. Sekira seperti itu. Berarti SOP, juklak dan juknis itu sebagai panduan untuk mengidentifikasi.
selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Iya. Mengambil keputusan terhadap hal yang sama-sama benar. Terlebih di era sekarang ini di mana pendidikan yang semuanya bermuara pada kenyamanan, ya, kemerdekaan, kenyamanan. Nah, di situ saya membuat sebuah identifikasi secara skala prioritas, ya, skala prioritas. Nah, sama-sama benar, tetapi sekarang kita ukurkan dengan indikator pertama asas manfaat. Kalau dia bermanfaat, ya, walaupun sama-sama benar, tapi jika disinergiskan dengan manfaat program yang ada di satuan pendidikan itu kurang bersinergis, walaupun itu benar berarti kurang bersinergis, maka mengidentifikasi itu artinya mengambil keputusan itu kita dapatkan dari asas manfaatnya. Lalu mana yang lebih bermanfaat, itu yang lebih didahulukan. Kemudian dari skala prioritas, ya, terhadap sesuatu yang sama-sama benar itu kita dekatkan dengan skala prioritas, mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan pada program yang ada, pada juklak yang ada, pada jenis yang ada. Jadi yang skala prioritas itu yang kita dahulukan. Pada prinsipnya nilai yang sama-sama benar itu semua akan terakomodir, tapi memperlakukan itu dengan ukuran skala prioritas dan asas manfaat. Baik Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, saya kira itu hampir sama dengan yang tadi. Kalau langkah-langkah dan prosedur yang diambil, ya, kita lebih mengukur dari segi urgennya, atau ya urgen sesuai situasi, ya. Di situasi yang ada pada saat itu, ya, apa yang lebih urgen. Kemudian di sebuah hal yang ingin dicapai pada saat itu apa yang lebih urgen sesuai dengan kurun waktunya. Saya kira itu. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya, situasi dan kondisi. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah ini? Ya, hal-hal yang efektif, ya, dalam pengambilan keputusan yang sangat efektif itu diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama, meliputi sumber daya sekolah. Jadi ketika kita mengambil keputusan yang kita anggap efektif itu kita ukur dari segi sumber daya sekolah. Kalau dia menjadi pendukung sebagai sumber daya sekolah itu sangat efektif. Kemudian sumber daya pendidik. Jadi sumber daya pendidik untuk kalau saya anggap menjadi hal yang efektif untuk sumber daya pendidik, tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah, itu yang kita anggap efektif. Kemudian yang berikut kita anggap efektif dari dampak pembiasaan pada siswa. Ya, kalau itu menjadikan sebuah kebiasaan yang baik pada siswa, maka itu terkategorikan yang efektif. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah ini? Ya, kalau yang merupakan tantangan yang pertama itu latar belakang tidak sama. Latar belakang pendidik, latar belakang siswa, latar belakang pendukung pun tidak sama. Itu tantangan. Kemudian kemampuan juga tidak sama. Ya, kemampuan tidak sama. Mesti sama-sama satu tujuan, tetapi untuk menjalankan tujuan itu kemampuan orang berbeda-beda. Ya, kemampuan orang berbeda-beda. Kemudian kondisi fisikis, kondisi kejiwaan itu tidak sama.
termasuk juga sosial emosi. Iya, sosial emosi tidak sama. Nah, itu yang merupakan tantangan. Nah, menyamakan inilah untuk mendapatkan satu tujuan yang sama, satu hasil yang sama-sama diharapkan secara politik, menyamakan dari latar belakang kemampuan yang berbeda-beda itu merupakan tantangan. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah tangga? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kasus-kasus itu ada dua. Kasus dilema permasalahan itu ada dua jenis. Yang pertama, kasus yang sifatnya spontan dan kasat mata. Spontan dan kasat mata. Yang dimaksud dengan spontan dan kasat mata, kita tidak mengidentifikasi atau kita tidak menganalisa, tapi kadang-kadang kasus itu ada, langsung ada. Kita melihat secara kasat mata. Kemudian tidak menduga kasus itu muncul. Nah, hal yang seperti itu saya tidak menjadwalkan akan penyelesaiannya. Nah, yang seperti itu langsung diselesaikan saat itu. Tetapi ada kasus-kasus yang didahului dengan kita identifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan identifikasi itu, apa yang akan menjadi kasus, apa yang akan keluar sebagai kasus terhadap identifikasinya kita. Nah, terhadap kasus-kasus yang sifatnya sudah teranalisa, sudah teridentifikasi, itu yang kita buatkan jadwal. Kalau itu kita buatkan jadwal, rencana tindak lanjut untuk kasus-kasus penyelesaiannya. Saya kira seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah tangga? Iya, kalau yang mempermudah dalam penyelesaian kasus-kasus di rumah tangga ini, saya kira sebuah kasus itu ada yang sulit, ada juga yang mudah. Kalau kita ambil mudahnya saja, saya kira kemudahan itu ada. Pertama, yang dianggap mudah, kesadaran stakeholder. Kesadaran stakeholder dari semua pihak, tenaga pendidik, kemudian pendukung, orang tua siswa, kesadaran stakeholder. Kemudian kerjasama stakeholder ya. Walaupun dia ada kasus, tapi yang mempermudah itu kerjasama personil, kerjasama kita secara kolektif, kerjasama stakeholder. Kemudian yang berikut, kasus yang mempermudah dalam penyelesaian itu media komunikasi yang sudah lumayan lancar, lumayan efektif. Media komunikasi, ada grup, ada media komunikasi yang lainnya, itu yang mempermudah dalam penyelesaian kasus-kasus. Yang terakhir, Kak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam itu? Ya, kita tidak bisa menyenangkan atau memuaskan semua pihak ya, tidak bisa menyenangkan atau memuaskan semua pihak. Tetapi kalau kita mengambil hikmahnya atau kita petik dari kasus yang ada, itu pasti ada maknanya. Misalnya makna pembelajaran bimbing menilai, semua itu kalau kita maknai, kemudian kita carikan jalan keluar, itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik, lebih benar, kemudian lebih memahami. Justru berdasarkan kasus-kasus itu terkadang melahirkan, menjadikan kita lebih memahami suatu keadaan. Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Hasil wawancara ini akan kami jadikan sebagai refleksi kami dalam mengambil keputusan, khususnya sebagai seorang pendidik yang memihak kepada murid. Terima kasih. Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan. Mari. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Apa kabar? Baik.
Ibu sedang meluangkan waktunya Ibu untuk mengikuti kegiatan kami. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf karena sudah mengganggu aktivitas Ibu pagi ini. Begini Bu, jadi kami mendapat tugas untuk mengadakan kegiatan wawancara dengan pemimpin di sekitar sekolah kami untuk mengetahui apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kaidah atau pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu, kita mulai saja wawancara hari ini. Selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Baik, jadi selama ini memang yang dapat kami lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan etika moral. Yang pertama yang biasanya kami melakukan pendekatan ke siswa itu sendiri dan langsung kepada orang tuanya. Saat melakukan pendekatan, kami akan bertanya masalah terkait sikap anak itu di rumah, apakah sikap yang mereka lakukan di sekolah itu masih terkait dengan sikap yang dilakukan di rumah, sehingga dapat kami menyelesaikan masalah itu dan juga selalu kerjasama dengan guru. Jadi boleh ya melakukan pendekatan bersama kepada orang tua. Baik, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, cara kami jika ada masalah, ada kasus seperti itu yang sama-sama memiliki nilai etika kebajikan, ya tentu kami akan memilih diantaranya yang memerlukan bimbingan. Dalam pembimbingan itu yang kami akan lakukan pendekatan. Berarti melakukan pembimbingan secara khusus pembimbingan dan pembinaan khusus. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terkait prosedur yang kami lakukan di sekolah itu, pertama yaitu tadi lakukan pendekatan, yang kedua mengambil kesimpulan sehingga apa yang menjadi temuan dalam pendekatan itu kita bisa selesaikan. Melakukan pendekatan dan mengambil kesimpulan dan melakukan perbaikan pendekatan kembali. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu tadi, pertama melakukan pendekatan ke orang tua dan langsung kepada anak-anak itu sendiri, dan juga tetap masih melakukan pembinaan khusus lagi kepada anak-anak tersebut dan memberikan penjelasan atau masukan kepada orang tua supaya agar orang tua bisa juga ikut membina anak-anak tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau tantangannya yang pertama,
kami melakukan pendekatan kepada anak-anak tersebut, kadang-kadang anak itu hanya menangis, tidak mau merespon pertanyaan dari guru. Ya. Kedua, anak itu kadang-kadang tidak mau sekolah lagi jika diberikan nasihat yang berkaitan dengan sikap mereka. Itu tantangan yang pertama. Kadang-kadang juga tantangan berikutnya orang tua yang tidak mau menerima jika anaknya diberikan pembinaan mungkin agak lebih sedikit, sehingga orang tua itu akan merasa tersinggung. Respon orang tua juga ya, Ya, Ibu ya. juga. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya jadwal khusus tidak ada. Kadang-kadang memang kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran etika tersebut, ya kami selesaikan secara langsung. Tetapi secara rutinnya biasanya juga kami lakukan pada saat rapat-rapat komite yang setiap 6 bulan sekali. Melalui rapat komite. Ya, rapat komite selalu diberikan masukan kepada orang tua. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan sehingga kasus-kasus dilema etika itu bisa terselesaikan? Ya, kalau faktor-faktornya atau seseorang yang bisa membantu ya jelas guru. Ya, guru pasti akan kami minta pendapat, solusi bagaimana caranya mengatasi itu, menangani anak-anak yang memang kita perlu berikan binaan. Baik. Selain guru ada mungkin komite? Ya, salah satunya ya komite, ya korwil juga bisa, sangat yang kalau diperlukan ya korwil juga. Dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang kami ambil ini dalam melaksanakan tugas ya harus selalu kerjasama dari pihak-pihak yang memang terkait dengan pendidikan, baik guru, komite, wil, dan juga tidak lupa juga dari anak-anak. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa juga melaksanakan tugas. Betul sekali. Nah, baik Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan wawancara ini. Pertanyaannya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan Terima kasih sama-sama. Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan. Mari kita sambutlah dengan riang. Dulu bangsa kita dijajah, hidup kala itu memang sangat susah. Tak mengenal kata lelah untuk terus berjuang. Terima kasih para pejuang. Yo, ayo kita rayakan hari besar ini punya kita. Dengan penuh sukacita dan raga, ku ucapkan selamat merdeka. Hari Merdeka, hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan. Mari kita sambutlah dengan riang. Dulu bangsa kita dijajah, hidup kala itu memang sangat susah. Tak mengenal kata lelah untuk terus berjuang. Terima kasih para pejuang. Yo, ayo